Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hari ini kalau udah jadwal yang kemarin tugasnya Pak David Laswardi, tapi karena sesuatu hal beliau harus masuk di ICU dan sekarang sudah sehat atas doa dan Bapak Ibu semuanya. Kemarin Jumat saya tawarkan kembali karena saya ketemu dengan Pak David hari Jumat, Pak, hari Minggu, apakah berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan? Jangan dulu, makanya saya menggantikan beliau pada hari ini. Puji Tuhan. Kita kembali ke slide, masuk ke slide maksud saya. Hari ini kita akan tetap mengenai tema yang sama tentang Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Dan saat ini saya mau mokok bahasanya adalah facing the reality atau menghadapi kenyataan. Siapa yang mau lari kenyataan? Ada? Kenyataan memang selalu ada dan itu harus kita hadapi. Siapa yang setuju angkat tangan? Kenyataan ada yang harus kita hadapi. Angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Walaupun tidak semuanya, tetapi kita tahu bahwa kenyataan itu harus kita hadapi. Kita tidak mungkin lari dari kenyataan. Oleh karena itu, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah facing the reality atau menghadapi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, apa sih kenyataan dalam kehidupan kita? Ya, orang mengatakan di tahun 2023 itu adalah sesuatu yang menjadi momok bagi setiap orang. Setiap hamba Tuhan dimanapun berada, dia mengatakan 2023 adalah masa yang suram. Saya akan bukakan nanti bagi Bapak Ibu Saudara dan apa yang harus kita kerjakan untuk mengatasi hal itu. Bahkan kita tahu bahwa IMF International Monetary Fund itu mengatakan bahwa puncak resesi dunia itu akan terjadi di tahun 2023. Dan dia meramalkan sepertiga dari negara-negara itu akan terkena resesi. Berikut dua negara yaitu Sri Lanka dan Pakistan saat ini sudah masuk di dalam yang namanya krisis ekonomi. Dan kita tahu berita bahwa di tahun 2022 yang lalu ada 16 negara yang menjadi pasiennya IMF. Dan ke depan 2023 jurang ini akan semakin lebar. Karena ada 23 negara yang antri ke IMF. Minta pinjaman ke International Monetary Fund. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu pada kondisi seperti ini akan memperparah kehidupan ekonomi. Jurang kemiskinan semakin lebar. Apa penyebabnya? Orang menyalahkan COVID-19 pandemi yang lalu. Memang COVID-19 itu membawa dampak yang luar biasa dan saat ini belum begitu pulih. Dengan adanya COVID banyak perusahaan yang bangkrut, banyak orang yang jatuh miskin, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan. Belum lagi kehilangan sanak saudara, keluarga, kerabat. Dan itu menimbulkan satu luka yang dalam. Dan kemiskinan itu terjadi, kenapa kok seperti itu? Karena pada saat dia mengalami kemiskinan, ya jatuh miskin, untuk pembelian barang-barang itu semakin turun, daya beli masyarakat turun. Pada saat daya beli masyarakat turun, pabrik yang memproduksi, ya pasti nggak akan mungkin memproduksi banyak. Dia juga akan menurunkan jumlah produksinya. Pada saat pabrik sudah menurunkan jumlah produksinya, apa yang terjadi? Pengeluaran kos biaya itu tidak sesuai dengan pendapatan. Akibatnya apa? Kosnya lebih tinggi, biaya lebih tinggi. Kalau biaya yang lebih tinggi apa? Ngurangi kos. Bagaimana ngurangi biayanya? Karyawannya dikurangi. Mulai ada PHK lagi. Pada saat PHK sudah dilakukan, kemiskinan akan bertambah. Logikanya kan begitu ya. Sehingga semakin banyak orang yang akan jatuh miskin. Logikanya. Itu penyebab yang pertama. Mungkin ada penyebab yang lain. Orang menyalahkan perang antara Rusia dan Ukraina. Walaupun yang perang hanya dua negara. Tetapi itu dampaknya secara global. Mendunia. Kenapa kok begitu Pak? Yang perang cuma dua negara. Itu karena Eropa ikut-ikutan. Memblokade. Apa namanya ya? Memblokir mata uang Rusia. Membekukan mata uang Rusia. Sehingga Rusia ngamuk. Ya udah, kalau mata uangku aku dibekukan, aku stop
pasokan gas ke Eropa, ke Uni Eropa. Karena Rusia pengekspor terbesar gas. Ada 40% yang ke Eropa itu diekspor dari Rusia. Sehingga dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, dengan masuknya gas yang mahal, bahan bakar yang mahal, listrik mahal di Uni Eropa, daya beli di Uni Eropa juga semakin turun. Daya beli turun, barang yang ada pun tidak bisa terbeli. Itulah yang namanya inflasi yang tinggi di Eropa. Ini kenyataan. Makanya kalau menghadapi realita, ini kenyataan. Pada saat di Eropa terjadi inflasi yang tinggi, akan berdampak enggak kepada negara lain? Akan berdampak terutama adalah negara-negara yang mengekspor barang-barangnya ke Eropa. Bisa dipahami sampai sini? Orang-orang negara-negara yang mengekspor barangnya ke Eropa, dia juga akan mengalami penurunan. Kenapa? Ordernya terbatas dari Eropa. Pada saat order terbatas, kemudian negara juga memproduksinya juga berkurang lagi. Kenapa? Tidak bisa jual ke ekspor. Dia turunkan produksinya. Turunkan produksinya, kosnya lebih tinggi lagi. Akibatnya PHK lagi. Lingkarannya. Apakah berdampak pada negara-negara seperti Indonesia? Indonesia terdampak. Tetapi seberapa parahnya tergantung kesiapan dari masing-masing negara. Beruntung kita masih hidup di Indonesia. Banyak sumber alam. Dan kita bisa hidup di dalam negara kita tanpa tergantung kepada negara lain. Tetapi inilah yang terjadi. Sehingga mengatakan IMF sebagai resesi global karena posisi seperti ini. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami. Next. Indonesia terdampak. Sidoarjo terdampak. Ini adalah satu kenyataan. Ini adalah satu realita. Resesi dunia yang diramalkan dengan kondisi yang seperti ini. Di Sidoarjo sendiri. Pada awal tahun ini. Di minggu pertama bulan Januari. Ada 208 perusahaan menyatakan dirinya bangkrut. Pilot. Dan di mana itu di Serang sudah ditawarkan 1.600 orang mau di PHK. Ini adalah kenyataan semakin hari kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Situasi yang menyekam kehidupan kita. Lalu apa yang membuat kita harus bertahan? Apa yang bisa membuat kita bertahan? Apakah kita takut? Padahal Bapak Gembala minggu lalu sudah menyatakan jangan takut. Allah menyertai kita, Allah berjalan di depan kita, kan begitu ya. Dan di Alkitab sendiri hampir tiap hari ada 300 lebih mengatakan jangan khawatir. Ini adalah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memegang firman Tuhan, maka kita akan bisa bertahan dalam menghadapi situasi sulit. Nanti akan saya terangkan bagaimana caranya. Tetapi inilah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara ngomong, Allah pendeta ngomongnya gampang, lakonono, saya melakukan. Orang yang dekat saya tahu. Pak pendeta cuma ngomong doang. Apa yang terjadi? Apakah saudara yakin pada pemeliharaan Allah atau saudara tidak yakin pemeliharaan Allah? Apakah saudara yakin akan janji Allah atau tidak? Itu tergantung kepada diri pribadi. Next, saya akan berikan gambaran Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di Bali ada satu objek wisata, The Glass Bridge, jembatan kaca di Gianyar. Yang menghubungkan antara Banjar Tegenungan dengan Desa Kemenuh, Kecamatan Sukowati dengan Banjar Blangsinga, Desa Sabah, Kecamatan Blabatu. Tetapi ada tempat-tempat lain yang menjadi objek wisata, jembatan kaca. Ada yang pernah naik, ada yang pernah lewati? Saya belum pernah, tetapi saya pernah ada kanopi kaca yang diberikan, saya pernah jalan di atasnya, tapi ya takut. Ada dua reaksi Bapak Ibu Saudara. Reaksi yang pertama, orang begitu takut, dia gemetaran untuk berdiri aja tidak mau, tidak berani. Dia harus berjalan dengan merangkak, untung tidak merayap. Saya tahu mungkin gemetaran lihat ke bawah. Begitu tingginya, begitu bahayanya. Tetapi kita lihat orang yang reaksi kedua. Dia begitu santai sampai selfie-selfie. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan?
Dan kedua orang ini bisa sampai ke seberang dengan selamat. Bukan karena iman mereka. Orang-orang ini bisa menyeberang jembatan ini dengan selamat bukan karena iman mereka. Tetapi karena konstruksi jembatan kaca itu kuat. Didesain tidak mudah pecah. Sehingga orang melaluinya itu dengan nyaman dan akan selamat. Sudah diperhitungkan. Seberapa tahu kita yang yakin bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya, ada yang angkat tangan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu dahsyat, Almighty God, dan Allah luar biasa sanggup menyelamatkan kita. Sama seperti jembatan kaca ini kan. Saudara kan dengan yakin akan melangkah. Dan tidak pernah menjadi takut akan pecah. 2023 ke depan. Sama seperti kita melalui jembatan kaca ini. Mau apa? Apakah saudara takut? Ataukah saudara gemetar? Ataukah dengan enjoy kehidupan? Kita lakukan kehidupan kita. Tergantung kepada kita. Tergantung kepada konstruksinya. Orang yang merangkap rayap ini, dia melihat kepada sekelilingnya. Pada saat dia lihat ke bawah, dia begitu tinggi. Dia lihat bahannya, ini kaca. Kalau pecah bagaimana? Sehingga dia merayap. Berharap akan bisa pegangan pada besi-besi yang ada di sekitarnya. Yang satu, dia fokus pada jalannya. Dia fokus kepada pemandangannya yang begitu indah. Di atas, ada terbentang pemandangan yang begitu indah. Kalau kita fokus kepada apa yang ada di hadapan kita dengan kondisi ini sudah ketinggian, ini susah, lingkungannya begini, kaca prediksi kita, paradigma kita, kaca itu mudah pecah. Kalau prediksi kita kaca mudah pecah, kita akan tergantung kepada itu sehingga kita mengalami ketakutan. Tergantung dari fokusnya. Fokus kita kemana? Dan fokus itu menurut paradigma kita. Paradigma kita menentukan sikap kita. Apakah kita mempunyai reaksi seperti nomor 1 dalam menjalani kehidupan, ataukah kita memiliki reaksi yang seperti nomor 2 dalam kehidupan? Bukankah di dalam ayat mas kita next Ulangan 31 ayat 18 ayat 8 dikatakan begini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Dikatakan ini adalah jaminan. Jaminan aku berjalan di depanmu. Aku kuat, aku dahsyat, aku luar biasa. Aku sanggup menyediakan segala keperluanmu. Itu janji Tuhan. Kita tahu nggak janji Tuhan? Kalau kita tidak tahu janji Tuhan, baca firman. Bergabunglah di Sentro Baca Alkitab 1, Sentro Baca Alkitab 2. Kalau kita mengetahui janji Tuhan pada saat kita menghadapi masalah kehidupan kita, kita ingat berpegang kepada firman. Bagaimana kita menghadapi masalah kalau kita tidak tahu janji-janji Tuhan? Gak tahu penyertaan Tuhan. Gak tahu apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Itu pentingnya Bapak Ibu Saudara. Dia sendiri berjanji, dia akan berjalan di depanmu. Sama seperti kita melewati jembatan kaca 2023 dan seterusnya. Kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut. Sekali lagi gampang ngomongnya Pak. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak membicarakan hal ini. Saya kan karena ini ayat ini adalah tentang Yosua yang baru keluar. Mau masuk ke tanah Kanaan. Bukan tidak mempunyai tantangan. Yosua bukan tidak mempunyai tantangan. Dia banyak tantangannya. Dia harus berperang dengan semua bangsa-bangsa. Orang Hewi, Feris, Yebus, Amori, Amalek. Dan dikatakan Yosua di 12 ada 31 kerajaan yang sudah dipatahkan, dihancurkan, dikuasai. Namun belum semuanya. Dia harus berperang seumur hidupnya. Tapi saya tidak membicarakan Yosua. Saya akan membicarakan tentang seorang nabi yang dahsyat luar biasa. Ya saya akan bacakan dulu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Kita akan baca nanti sebagai perenungan kita hari ini.
yang judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 kembali ke awal, slide awal. Ini adalah Elia pada saat dia mengatakan Ahab. Dia mengatakan bahwa tidak akan turun hujan selama tahun-tahun mendatang. Saya nggak tahu berapa tahun, tetapi dikatakan 3 tahun di dalam perjanjian baru. Sehingga terjadi kekeringan yang dahsyat. Pada saat terjadi kekeringan, tanaman-tanaman juga pada mati. Itu artinya tidak ada persediaan makanan. Dan kalau tidak ada persediaan makanan, ada bahaya kelaparan. Dan bahaya kelaparan itu melanda semua negeri. Termasuk adanya krisis ekonomi, krisis global. Semua kita juga akan terdampak. Elia walaupun dia mengatakan tidak akan turun hujan, selama aku katakan, Elia yang mengatakan atas perintah Tuhan, apakah Elia tidak terdampak? Apakah Elia tidak menanggung akibatnya? Elia sama seperti kita. Dia juga kena dampak dari perkataannya. Dia juga kena dampak dari lingkungan, situasi dan kondisinya. Sama seperti kita ada resesi di dunia, kita pun juga terdampak. Tidak ada yang luput. Sedangkan kita keluar kena sinar matahari, apakah kita terpayungi terus? Enggak. Semua kita akan menerima dampak dari hal itu. Namun ada yang membedakan antara orang yang memegang kebenaran firman dan yang tidak mendengarkan kebenaran firman. Next. Kita akan baca ayat selanjutnya di ayat ketiga sampai 5. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah aku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukannya seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kerit artinya adalah kerit, pemotongan orang enak. Nek dipotong orang enak, gajinya dipotong, enggak enak. Penghasilan dipotong, enggak enak. Tetapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dia harus diperintahkan Allah untuk pergi ke timur. Dan ini adalah satu kenyataan yang harus dihadapi. Ada 3 hal yang kini akan kita bicarakan. Yang pertama adalah berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kenapa harus berjalan ke timur? Kenapa harus berjalan ke timur ya? Kalau kita lihat dari ayatnya, next satu lagi, bahasa yang saya ambil dari bahasa aslinya, itu kalau bahasa Ibrani, timur itu adalah Mitzrah. Secara harinya berarti arah terbitnya matahari. Begini, orang-orang Israel itu suka menghadap ke matahari untuk mengetahui arah yang lain. Jadi contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya menghadap sana timur, kalau seandainya sana timur, berarti belakang saya adalah barat. Di kiri saya, kiri utara, kanan selatan. Itulah yang disebut sebagai Mitzrah. Dan kadang itu juga kata benda yang berasal dari kerja, artinya apa yang ada di hadapan, di depan kita. Orang boleh mengatakan kalau kita akan pergi ke timur, itu artinya kepada Yesus Kristus, menghadap kepada Allah, Sang Surya kebenaran. Boleh. Sebagai putra fajar, bintang timur yang gilang gemilang. Karena iblis juga menerimu dengan mengatakan bintang timur, putra fajar. Jadi daripada salah arah, maunya kepada bintang timur yang gilang gemilang, tetapi ke bintang timur putra fajar, saya tidak bahas itu hari ini. Saya mau membahas bagaimana pada saat Elia diperintahkan untuk pergi ke timur, dia melakukannya. Dalam ayat yang 5 tadi katakan dia pergi dan melakukannya. Ini adalah satu ketaatan pada perintah. Apa yang Tuhan berikan, perintahkan, dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di timur, tetapi dia melakukannya dengan pergi ke timur. Walaupun tadi saya katakan secara bebas itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan ini adalah bagaimana kita harus menaati segala perintahnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau taat kepada perintahnya, kalau kita tidak tahu perintahnya, lah apa yang harus ditaati?
Oleh karena itu, kenapa kalau tahun ini kita dihimbau untuk bergabung di dalam Sentro Baca Alkitab? Supaya kita tahu perintah Tuhan. Supaya tahu kita kehendak Tuhan untuk bertahan di dalam menghadapi segala tantangan. Supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Dan supaya kita tahu pemeliharaan Tuhan. Dan menerima kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Elia di sini, dia juga mengalami kekeringan. Elia di sini juga mengalami segala tekanan yang tidak enak. Tetapi dia pegang firman Tuhan. Walaupun dia hanya rakyat jelata. Dibandingkan dengan Ahab yang memiliki segalanya. Jadi kalau saya ngomong Ahab, itu konteks dalam cerita ini. Nanti kita bisa baca sendiri Bapak Ibu Saudara di satu Raja-Raja. Ahab raja yang dahsyat. Elia raja jelata. Tapi pemeliharaan Tuhan itu ada pada Elia. Karena setiap orang yang pegang kebenaran firman Tuhan, itu akan memiliki kunci. Dia akan memiliki damai sejahtera. Orang yang memegang firman Tuhan, dia akan memiliki hari esok. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita rajin. Firman Tuhan diberikan kepada kita secara terus menerus. Jangan tebang pilih dari firman. Tetapi kita bersyukur terhadap setiap firman yang diberikan kepada kita. Walaupun mungkin tidak enak didengar. Kita harus taat dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menerima mujizat-mujizat dari Allah. Jadi yang pertama untuk berjalan ke timur adalah ketaatan. Apakah kita taat melakukan kebenaran firman atau tidak setiap apa yang diperintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita cepat ya. Ya bertahan di sungai Kerit. Ya. Kenapa di sungai Kerit? Next. Kenapa tidak di sungai yang lain? Bukankah sungai yang lain juga lebih bagus mungkin dari sungai Kerit? Sungai Yordan mungkin? Atau bukan di sungai? Di rumahnya siapa di sini? Oh, Pak Hendrik misalnya, dijamin banyak kuenya di sana. Kenapa kau ke sana aja? Kenapa harus ke sungai Kerit? Kenapa kau tidak harus ke sungai Yordan? Kenapa kau tidak sungai Parpar di Damsik yang luar biasa bening airnya sampai Naaman mengatakan, ngapain saya masuk ke Yordan yang kotor? Di Parpar, di Damsik banyak sungai-sungai yang bersih. Kenapa harus dengan sungai Kerit di sini, Bapak Ibu Saudara? Sungai yang artinya pemotongan, ya, untuk bertahan di sana. Tetapi kita tahu di sini, jika Elia tidak taat dari poin yang pertama di sungai Kerit, maka saya yakin Elia tidak akan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan menunjuk sungai Kerit sebagai tempat untuk diam. Kalau dia tidak taat di sungai Kerit, maka dia tidak akan tahan dalam menghadapi segala. Tuhan tahu posisi kita dengan persis. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita saat ini berada. Apakah kita sedang ada di lembah kekurangan? Apakah kita sedang di gunung kesuksesan? Tuhan tahu posisi dan keadaan kita. Perintahnya ada tinggal di sungai Kerit. Kerit artinya adalah selalu berada di tempat kondisi dan bertahan di dalamnya. Kerit juga berarti bahwa kita adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi. Karena Elia tidak bisa memilih di sungai mana. Kita pun juga tidak bisa memilih dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita alami. Kita tidak bisa memilih. Ini adalah sungai Keritku. Dan sungai Keritku berbeda dengan sungai Kerit Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kalau saya sekarang menghadapi kondisi ini, bertahanlah di situ. Nantikan janji Tuhan. Di sungai Kerit, di situasi kondisi yang sekarang ini Bapak Ibu hadapi. Karena kita tidak pernah bisa memilih situasi kondisi mana. Setiap orang mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda. Setiap orang punya waktu yang berbeda. Situasi yang berbeda, waktu yang berbeda. Apa yang sekarang jadi posisi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu. Tetapi yang penting, ikuti perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Amin. Apakah berdiam di dalam sungai Kerit kemudian tidak melakukan apa-apa? Diam, Tuhan memelihara. Ada air yang kita bisa minum, ada burung gagak yang memberikan makanan setiap hari pagi dan sore. Apakah Elia diam? Tidak.
Orang yang berdiam diri tidak melakukan apa-apa, hanya menanti janji Tuhan adalah kesia-siaan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu sia-sia hidup kita. Jadi walaupun kita saat ini ada di Sungai Kerit, tetap kita harus melakukan bagian kita, melakukan pekerjaan kita. Tadi dikatakan ada kadam yang artinya ada di hadapan. Berarti apa yang sekarang ini kita pegang itu harus kita kerjakan dan menjadi berkat. Apakah dipikir Elia diam aja? Pada saat musim kemarau, sungai-sungai pada kering. Tahun 1984 yang lalu, saya masih kecil. Kemarau panjang di desa kami. Kesulitan cari air. Di sumber air bersih. Antriannya panjang banget. Paling satu hari antri saya cuma dapat 2 jerigen 20 literan. Itu saya pikul sendiri. Hanya untuk minum, masak. Untuk mandi gimana? Cari sumber. Dan karena kekeringan yang dahsyat, ya di daerah Jawa Tengah, itu kami masuk ke sungai-sungai yang sudah kering dan menggali dasar sungai untuk mencari air. Mikul jauh sekali. Dan itu yang terjadi. Elia tentu dia akan mencari, dia akan turun ke bawah mencari air. Di mana masih ada air untuk saya minum. Dan mungkin dia akan mengendapkan dulu supaya tidak ada kotor, baru dia bisa minum. Dia harus berupaya dengan sekuat tenaga, dia akan turun ke bawah mencari air. Kemudian yang kedua, apakah burung gagak langsung, Elia silakan makanin makananmu? Tidak. Kita tahu walaupun kita punya peliharaan, nggak mungkin dipatukan di apa namanya, cucu ya bahasanya paruh. Langsung dikarikan, dipersilakan makan. Mungkin juga tidak demikian, mungkin Elia akan kejar-kejaran dengan burung gagak itu. Terus kemudian sampai burung gagak itu melepaskan makanan, dia jatuh dan Elia memungut. Artinya apa? Ada upaya. Berdiam diri bukan diam. Karena pada saat kita diam tidak melakukan apa-apa, itu adalah kesia-siaan. Maka dari itu Pengkhotbah 9 dan 10 katakan segala sesuatu yang dijumpai untuk dikerjakan. Tunggu dulu. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kerjakan. Apa yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk kerjakan. Anda mempunyai bakat, talenta, apa yang Anda kerjakan. Yang mungkin tidak terfikirkan untuk dikerjakan. Sekarang, apa yang ada di depan kita kerjakan. Itu dikerjakan dengan sekuat tenaga. Dan itu adalah cara Allah memelihara saudara di Sungai Kerit. Jadi kalau situasi kondisimu saat ini, kondisi seperti ini, kok gini ya? Bertahanlah di Sungai Keritmu. Pak, sekarang bisnis susah. Pak, cari kerjaan susah. Bapak kan mengatakan banyak yang di PHK, perusahaan banyak yang bangkrut. Mau usaha, banyak orang sudah melakukannya. Iya tah? Ilustrasinya berikut ini. Next. Sama seperti ini. Bagaimana caranya menjual sisir kepada orang botak? Mohon maaf kalau ada yang botak. Saya hanya memberikan ilustrasi saja. Orang pertama dia bisa menjual 1 sisir. Orang kedua dia bisa menjual 10 sisir. Orang ketiga 500 sisir. Ada yang bisa tahu? Angkat tangan. Yang satu gampang, yang 500. Saya akan terangkan. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin keadaan sekarang susah, yes. Sekarang susah, ekonomi juga kondisi seperti ini. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil. Nothing's impossible. Bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kita tidak bisa mengatur situasi seperti apa yang kita akan hendaki. Tetapi kita bisa mengarahkan segenap potensi kita untuk mencari solusi. Apa yang ada pada kita tadi Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang ada pada kita itu yang dikembangkan. Kemarin adanya pada saat kita tertekan ilmunya keluar semua. Segenap potensi kita bukan hanya terbatas pada otot atau kerja keras, tetapi juga pikiran, ilmu, intuisi, dan kerja cerdas. Bagaimana cara menjual sisir kepada orang botak? Ini adalah satu kisah, ilustrasi. Di mana sebuah perusahaan sisir, ada 3 karyawan, jualah sisir ini ke Biara Solin. Yang orang pertama, dia hanya berhasil menjual 1 sisir dan itu hanya karena belas kasihan sang biksu untuk membeli sisirnya. Orang yang pertama ini adalah orang-orang yang tergantung kepada situasi dan kondisi. Orang yang pertama yang hanya menjual 1 sisir hanya menggantungkan
tergantunkan kepada apa yang dialaminya, nelongso melo banget. Dan itulah kenapa dia hanya menjual satu sisir, dan itu berdasarkan kepada belas kasihan. Dia menyalahkan situasi kondisinya. Dia menyalahkan keadaannya. Dia menyalahkan orang lain dengan posisi yang dia saat ini alami. Orang kedua, dia tidak fokus kepada belas kasihan atau situasi kondisi. Naik tingkat. Dia menjual sisir kepada para turis yang ada di Biara Solin itu. Karena anginnya kenceng, awut-awutan, banyak awut. Sisir-sisir. Fokusnya bukanlah bagi situasi. Fokusnya masih di fungsi. Sehingga dia bisa menjual 10 sisir. Orang yang ketiga, ini yang luar biasa. Kenapa dia bisa menjual 500 sisir? Dia menemui kepala biara. Dia ngomongin, Pak, ini luar biasa banyak turis. Bagaimana kalau saya jual sisir sebagai souvenir? Saya hanya butuh tanda tangan Bapak di kemasannya atau di sisirnya. Dan kita jadikan sebagai souvenir. Bukan kepada fungsinya, tetapi kepada hal yang lain sebagai souvenir. Maka pada saat dia bisa merayu kepala biara, dia bisa menjual 500 sisir. Sisir dari suku Saulin. Bukan tergantung kepada situasinya. Tetapi bagaimana kita berupaya, dan ini berpikiran, kalau orang dunia mengatakan thinking out of the box. Berpikir di luar kelaziman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi dan kondisi saat ini, bagian kita adalah selalu bersyukur. Jangan sampai kita mengeluh. Kita selalu berusaha, jangan sampai kita malas. Dan kita mengetahui kehendak Tuhan dengan membaca firman-Nya setiap hari. Lakukan rencana Allah, karena rencana Allah bukan rencana kita. Rencana kita bukan rencana Allah. Allah mengetahui rancangan-rancangan Anda yang dari kita. Dan kalau dikatakan ayat lain, apa sih kamu rancanganmu? Rancangan Allah melebihi rancangan kita semuanya. Jadi mempercayakan hidup kita kepada Dia, itu lebih baik. Bisa mensyukuri semua yang dikatakan. Mengetahui kehendak Tuhan setiap hari, melakukan rencana Tuhan setiap hari. Dan bertahan di Sungai Kerit di mana saat ini kita berada. Nikmati pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada Elia. Di Sungai Kerit ada air dan ada roti yang dibawa oleh burung gagak. Apa yang menjadi penyediaan kita? Ayat yang ke-6 saya akan membacakan. Saya tidak tulis di situ, saya akan membacakan begini. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan diminum dari sungai. Oh ada ya. Diminum dari sungai itu. Yang pertama adalah air. Air diberikan kepada Elia, dan saya katakan tadi dia harus berjuang untuk mendapatkan air, mencari sumbernya, melakukan sesuatu upaya, melakukan satu effort sehingga kita mendapatkan air itu untuk kehidupan dia. Hal ini berbicara dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Kita berupaya untuk mencari berkat Allah. Kita bekerja, kita berusaha. Ada yang jadi pengusaha, ada jadi pekerja, ada yang jadi tukang ojek sekalipun. Itu adalah kita mencari sumber air. Dan kita akan mendapatkan. Ada satu penyediaan Allah. Dan penyediaan Allah yang bersifat untuk mencari sumber air adalah natural. Yang diberikan kepada kita secara alami. Kita bisa menikmati natural provision dari Allah dengan bekerja. Kita bisa mencari apa yang alam yang kita bisa lakukan untuk melakukan pekerjaan kita supaya kita bisa mendapatkan berkat. Natural provision. Karena Allah menyediakan bagi kita bukan hanya penyediaan yang alami, penyediaan yang natural. Tetapi Allah juga menyediakan bagi kita adalah supernatural provision. Adalah penyediaan yang luar biasa. Penyediaan yang supranatural yang diberikan kepada kita. Yaitu melalui burung gagak. Kenapa kok itu supranatural, Pak? Ada tahu rumusnya burung gagak bawa roti? Kenapa harus burung gagak, Pak?
Bukankah burung merpati lebih baik lambang cinta? Nanti kita akan bahas itu. Bukankah merpati lambang ketulusan? Kenapa harus burung gagak, Pak? Wis warnanya hitam, suaranya memegahkan telinga, dan seringkali dikaitkan dengan hal yang gaib. Dikaitkan dengan ilmu sihir kalau di film-film. Di barat, di Eropa dikatakan dengan sesuatu yang membawa sial. Bahkan di Indonesia sendiri kehadiran burung gagak itu dikatakan sebagai pembawa sial. Diusir. Kenapa harus burung gagak? Gak ada burung lain yang bisa Tuhan pakai. Dan kita tahu gagak ini sebenarnya mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi. Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan itu bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Allah sanggup memakai burung gagak. Walaupun dikatakan sebagai pembawa sial. Tetapi di burung gagak ini dipakai Allah untuk memelihara Elia. Burung gagak ini dipakai sebagai pekerjaan mukjizat dari Allah. Makanya saya katakan ada satu pekerjaan yang Allah sediakan. Supernatural provision, penyediaan dari Allah yang supranatural, yaitu burung gagak. Orang yang tidak mungkin diberikan, orang yang tidak terfikirkan dari alam pikirannya, dari logikanya, itu disediakan Allah bagi kita. Jadi ada dua provision di Sungai Kerit. Ada dua penyediaan yang Allah sediakan, next ya. Ada dua penyediaan yang diberikan Allah. Baik natural provision maupun supernatural provision. Natural provision Allah menyediakan dengan bekerja. Dia harus turun ke bawah mencari sumber air. Baru mendapatkan sumber air. Itu biasa Pak, natural ngalami. Tetapi burung gagak yang tidak lazim dipakai Allah. Itu adalah penyediaan yang supernatural. Tidak dipelihara di Sungai Kerit. Baik secara natural kita melakukan pekerjaan kita. Maupun supranatural. Allah menyediakannya. Kalau kita mau bertahan di Sungai Kerit. Karena pada saat Elia tidak mau ke Sungai Kerit. Juga tidak ada pemeliharaan. Jadi bertahanlah di Sungai Keritmu saat ini. Apapun yang sekarang alami. Tetap apa yang ada di hadapan kita untuk dikerjakan. Itu yang harus dikerjakan. Itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Menikmati penyediaan Tuhan. Saya sampaikan, menikmati penyediaan Tuhan bukan berarti memiliki barangnya. Karena antara menikmati dan memiliki beda. Banyak orang, next ayatnya coba dibaca dulu. Banyak orang mempunyai tetapi tidak bisa menikmati. Next. Enjoy your life. Pengkhotbah namanya 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan satu apapun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang yang kaya raya. Ada orang yang tidak kekurangan apapun juga. Tidak pernah kekurangan. Tetapi tidak pernah menikmati kekayaannya. Sakit-sakitan, makan ini kolesterol, makan itu tekanan darah tinggi, makan ini penyakit yang lain. Tetapi bersyukur kita, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, bisa menikmati apa-apa saja. Amin. Saya bersyukur, saya bukan orang kaya, tapi bisa menikmati semuanya. Karena antara menikmati dan menguasai berbeda. Dan kita, Allah tidak mengatakan kamu harus kuasai burung gagak, kuasai sumber air. Enggak. Elia menikmati. Menikmati tidak harus memiliki. Ya, sehingga dengan pola pikir seperti ini orang berlomba-lomba cari kekayaan, orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, mencari kekayaan, mencari hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi yang bagian kita adalah mensyukuri sebab karunia untuk menikmati jauh lebih luar biasa dari karunia memiliki. Tanamkan dalam hidup kita, aku punya karunia menikmati. Selama ini saya begitu. Enggak punya apa-apa tapi menikmati. Ya. Lebih luar biasa kan? Jadi jangan minta untuk memiliki, menikmati aja. Jangan fokus cari kekayaan atau harta benda duniawi, tetapi kita mensyukuri dan berbahagia dengan itu semuanya. Karena saya juga dikasih waktu ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Siapakah yang menyediakan semuanya itu?
Dikatakan di Sungai Kerit adalah burung gagak yang menyediakan. Siapakah burung gagak tadi? Next. Kalau kita lihat di Kidung Agung, ya, Kidung Agung 5 ayat 11 dikatakan, bulu burung gagak itu melukiskan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kidung Agung 5 ayat 11, bagaikan emas, emas murni, kepalanya rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Kidung Agung ini adalah dasarnya mengambangkan hubungan pernikahan, cinta manusia yang sangat ideal, konteks dari orang berdosa. Karena sebagian penamis setuju bahwa kitab Kidung Agung ini menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang adalah mempelainya. Maka kasih cinta ideal dalam kitab ini seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap kita adalah mempelai Kristus dan harus memiliki cinta yang dalam kepada Kristus. Burung gagak yang dikatakan pembawa sial sebenarnya mencerminkan kemuliaan Kristus. Jadi kalau burung gagak menyediakan semua yang kita butuhkan, yang supernatural provision, yang supranatural, yang di luar lazim manusia, di luar logika manusia, burung gagak yang sama akan menyediakan kebutuhan kita yang supranatural. Yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah kita melihatnya, tidak pernah timbul di dalam hati kita, tidak pernah kita dengar, itu disediakan bagi kita. Amin. Jadi berbahagialah kita yang bisa menikmati, ya, menikmati segala berkat yang Dia sediakan kepada kita. Tim worship leader silakan mempersiapkan dia. Next terakhir ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita dihadapkan ke sekarang ini, sebab Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu biarlah berlaku dalam hidup kita. Ada penyertaan hidup dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita yakin bahwa Yesus berjalan di depan kita, maka kita seharusnya akan berani menghadapi kenyataan hidup ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, akan bahas kedua, yaitu Facing in Reality, 22 Januari sore, Against Laziness and Helplessness. Jadi kita melawan kemalasan dan ketidakberdayaan. Kita akan nyanyikan pujian, kita berdiri, kita sama-sama berdoa.